Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pajak penghasilan pasal 25, di mana pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya, sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu negara. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh. Selanjutnya, menghitung angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan atau PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak. Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta B. Pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan C. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diboleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Selanjutnya, menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh. Mengingat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan di atas PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan akhir tahun pajak yang lalu. Contohnya, apabila surat pemberitahuan pajak penghasilan pada contoh 1 atau wajib pajak orang pribadi disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016. Misalnya, besar angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah 1 juta, sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing sebesar 1 juta.
D. Menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan ditertibkan surat ketetapan pajak tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun berjalan ditertibkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan selanjutnya setelah bulan ditertibkan surat ketetapan pajak. E. PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Pada dasarnya, besar pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kerugian wajib pajak. 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. Apabila SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. 5. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. F. PPh pasal 25 wajib pajak baru. Bank, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk baru, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atau penghasilan neto sebulan yang disetahunkan bagi 12. Wajib pajak bank dan sewa guna usaha dan opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD.
Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha yang hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerjaan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham atau RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 pajak penghasilan 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Selanjutnya, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus membuat laporan keuangan berkala. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi perusahaan tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dan domisili. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. Kesimpulan, PPh pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Pada umumnya, angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Sekian hasil dari PPT dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.